Sumatera Timur merupakan wilayah pesisir yang strategis di tepi Selat Malaka, telah lama menjadi saksi peradaban besar yang menghubungkan dunia Melayu dengan jaringan perdagangan internasional. Disinilah beragam kesultanan berdiri megah, memainkan peran penting dalam sejarah perkembangan budaya Melayu yang kaya dan berakar kuat pada nilai-nilai Islam. Hari ini, kita akan mengenal lebih dekat 6 kesultanan yang berjaya di pesisir timur Sumatera, yaitu Kesultanan Siak, Kesultanan Asahan, Kesultanan Langkat, Kesultanan Serdang, Kesultanan Indragiri, dan Kesultanan Delhi. Mari kita telusuri jejak kejayaan mereka yang masih terasa hingga saat ini. Merupakan kerajaan Melayu Islam yang pernah eksis dari tahun 1723 Masehi hingga 1945 Masehi, yang berada di Kabupaten Siak, Provinsi Riau, Indonesia. Pada mulanya, daerah Siak adalah daerah kekuasaan Kerajaan Gasib, yang termasuk dari kekuasaan Kerajaan Sriwijaya dengan latar belakang Hindu-Buddha. Lalu, pada tahun 1477 Masehi, Kerajaan Gasib ditaklukkan oleh Kesultanan Malaka. Disinilah awal mula perkembangan Islam di daerah ini. Saat Kesultanan Malaka ditaklukkan Portugis, daerah ini hilang kekuasaan dan pada saat itulah muncul Raja Kecil atau Sultan Mahmud Syah II dan membangun kesultanan yang dinamakan Kesultanan Siak Sri Indrapura. Pada perkembangannya, kesultanan ini menjadi salah satu kesultanan yang menguasai banyak daerah di pesisir timur Pulau Sumatera dan memiliki hubungan dagang dengan banyak negara dengan komoditas utama berupa rempah-rempah yang meliputi cengkeh, pala, kemiri, lada, kopi, dan kayu manis. Hingga pada tahun 1945, seiring dengan kemerdekaan Indonesia, Sultan Syarif Qasim II menyerahkan daerah Siak untuk bergabung ke Indonesia. Kesultanan Asahan merupakan salah satu kesultanan Melayu Islam yang terletak di wilayah Sumatera, Indonesia dan memiliki sejarah panjang. Kesultanan ini didirikan pada tahun 1723 oleh Sultan Asahan I yang menjadi penguasa pertama dan membangun kerajaan di daerah yang kini merupakan bagian dari Kabupaten Asahan, Provinsi Sumatera Utara. Pada mulanya, wilayah Asahan merupakan bagian dari kekuasaan Kesultanan Aceh yang memiliki pengaruh kuat di pesisir timur Sumatera. Namun, pada pertengahan abad ke-17, Kesultanan Asahan muncul sebagai entitas politik yang terpisah. Kesultanan Asahan berkembang pesat sebagai kerajaan Islam yang memiliki peran strategis di jalur perdagangan, terutama di kawasan pesisir timur Sumatera. Kesultanan ini terhubung erat dengan perdagangan rempah-rempah, emas, dan hasil bumi lainnya yang diminati oleh bangsa-bangsa luar, termasuk pedagang Arab, India, dan Eropa. Pada masa kejayaannya, Kesultanan Asahan menguasai wilayah yang luas, mencakup daerah pesisir timur Sumatera dan beberapa wilayah pesisir yang lebih jauh. Kesultanan ini juga memiliki hubungan diplomatik dengan berbagai negara di kawasan Asia Tenggara guna memperkuat posisinya dalam dunia perdagangan internasional. Pada awal abad ke-20, Kesultanan Asahan mulai mengalami penurunan akibat pengaruh Belanda yang semakin kuat di Indonesia. Setelah periode panjang penjajahan, pada tahun 1945, Sultan Asahan terakhir yaitu Sultan Amarullah menyerahkan kekuasaan kepada Republik Indonesia. Dengan demikian, Kesultanan Asahan pun resmi bergabung dengan Indonesia dan menandai berakhirnya era kesultanan ini. Kesultanan Langkat didirikan pada tahun 1568 oleh Dewa Syahdan, seorang petinggi dari Kerajaan Aru yang melarikan diri dari serangan Kesultanan Aceh. Raja Kahar menjadi penguasa pertama dan menetapkan Kota Dalam sebagai pusat pemerintahan pada tanggal 17 Januari 1750 yang kemudian dijadikan sebagai hari jadi Kabupaten Langkat.
Masa kejayaan Kesultanan Langkat terjadi di bawah kepemimpinan Sultan Abdul Aziz, yang dimana pada masa ini Langkat dikenal sebagai salah satu kerajaan terkaya di Sumatera Timur, terutama setelah ditemukannya ladang minyak di Telaga Said. Royalti dari hasil minyak memberikan kekayaan yang melimpah bagi kesultanan ini. Kesultanan Langkat juga berhasil menjalin hubungan baik dengan pemerintah kolonial Belanda. Pada tahun 1869, Langkat menandatangani perjanjian dengan Belanda dan diakui sebagai kesultanan pada tahun 1877. Sistem pemerintahan yang terstruktur dan tersistematis memungkinkan Kesultanan Langkat untuk berfungsi dengan efektif meskipun tetap berada di bawah pengaruh kolonial Belanda. Keruntuhan Kesultanan Langkat dimulai setelah proklamasi kemerdekaan Indonesia pada tahun 1945. Meskipun Sultan Mahmud Abdul Jalil Rahmat Syah menyatakan bergabung dengan Republik Indonesia, namun pada tanggal 5 Oktober 1945, kekuasaan politik kesultanan ini mulai menurun akibat revolusi sosial yang terjadi pada tahun 1946. Banyak anggota keluarga kesultanan terbunuh dalam kekacauan tersebut, termasuk Tengku Amir Hamzah yang merupakan seorang penyair terkemuka dan pangeran Kesultanan Langkat. Kesultanan Serdang adalah salah satu kerajaan Melayu Islam yang terletak di wilayah Sumatera Utara, Indonesia. Kesultanan ini memiliki sejarah yang panjang. Kesultanan Serdang berdiri pada tahun 1723 ketika Kesultanan Delhi mengalami pembagian wilayah. Kesultanan Serdang didirikan oleh Tuanku Umar Johan Pahlawan Alamsyah yang merupakan putra dari Sultan Delhi keempat, yaitu Sultan Amaluddin Mangandar Alam. Pemisahan Kesultanan Serdang dari Kesultanan Delhi terjadi akibat pertikaian internal di dalam keluarga kerajaan. Setelah perpecahan tersebut, Serdang berdiri sebagai kesultanan independen dengan pusat pemerintahannya yang terletak di kawasan Perbaungan. Seperti kerajaan-kerajaan Melayu lainnya, Kesultanan Serdang turut memanfaatkan posisi geografis untuk membangun hubungan dagang dengan pedagang dari Arab, India, Tiongkok, dan Eropa. Hasil bumi seperti rempah-rempah, karet, lada menjadi komoditas utama yang diperdagangkan. Pada abad ke-19, pengaruh kolonial Belanda mulai merambah ke wilayah Kesultanan Serdang. Belanda menggunakan politik adu domba dan tekanan militer untuk memperluas pengaruhnya di Sumatera. Kesultanan Serdang akhirnya menjalin kerjasama dengan Belanda melalui perjanjian-perjanjian yang mengurangi kekuasaan politik kesultanan. Meskipun demikian, Kesultanan Serdang tetap berperan penting dalam mempertahankan identitas budaya Melayu di tengah dominasi kolonial. Pada masa kemerdekaan Indonesia, lebih tepatnya pada tahun 1945, Kesultanan Serdang mengalami perubahan signifikan. Sultan Serdang terakhir, yaitu Sultan Sulaiman Syariful Alamsyah, memutuskan untuk menyerahkan kekuasaan kepada pemerintah Republik Indonesia sebagai bagian dari integrasi nasional. Dengan demikian, Kesultanan Serdang resmi menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia dan menandai berakhirnya era kekuasaan kesultanan ini. Kesultanan Indragiri awalnya berdiri sebagai kerajaan Hindu-Buddha pada akhir abad ke-13 setelah keruntuhan Sriwijaya akibat serangan kerajaan Chola dari India. Pada abad ke-15, kesultanan ini mulai bercorak Islam berkat pengaruh Kesultanan Samudra Pasai dan Kesultanan Aceh Darussalam. Kesultanan Indragiri berkembang pesat sebagai pusat perdagangan, menjalin hubungan dagang dengan Malaka, Portugis, dan VOC. Kesultanan Indragiri berjaya dengan perdagangan lilin, emas, dan kayu gaharu, serta menjalin hubungan dengan Portugis dan VOC. Namun, setelah Malaka dikuasai Belanda mengambil alih kekuasaan dan menghapus kedaulatan Kesultanan Indragiri melalui suatu perjanjian pada tahun 1838. Salah satu peninggalan dari Kesultanan Indragiri adalah Istana Indragiri. Namun, berdasarkan keterangan dari berbagai sumber, Istana Kesultanan Indragiri berada di pinggir Sungai Indragiri di Rengat. Istana tersebut menghadap langsung ke Danau Raja. Dengan posisi demikian, Istana Kesultanan Indragiri mengalami abrasi dan roboh masuk ke dalam Sungai Indragiri, lalu pindah ke rumah tinggi. Saat ini,
Rumah Tinggi dijadikan museum pemerintah daerah Kabupaten Indragiri Hilir. Kesultanan Delhi adalah salah satu kerajaan Melayu Islam yang berada di wilayah Sumatera Utara, Indonesia. Kesultanan ini berdiri pada tahun 1632. Pusat pemerintahan terletak di kota Medan yang kini menjadi ibu kota Provinsi Sumatera Utara. Kesultanan Delhi didirikan oleh Tuanku Panglima Gojah Pahlawan, seorang panglima yang dipercaya oleh Sultan Iskandar Muda dari Aceh untuk memimpin dan mengelola wilayah timur Sumatera. Panglima Gojah Pahlawan kemudian menikahi putri dari penguasa Batak Karo, memperkuat pengaruh Kesultanan Delhi di wilayah tersebut. Awalnya, Kesultanan Delhi masih berada di bawah pengaruh Kesultanan Aceh. Namun, pada pertengahan abad ke-17, Delhi berhasil memisahkan diri dan menjadi kerajaan yang mandiri. Kesultanan Delhi mencapai masa kejayaan pada abad ke-19 di bawah kepemimpinan Sultan Ma'mun al-Rashid Perkasa Alamsyah dari antara tahun 1873 hingga 1924. Pada masa itu, Medan berkembang menjadi pusat ekonomi dan perdagangan yang maju. Salah satu faktor utama kejayaan Delhi adalah produksi tembakau Delhi yang terkenal di pasar dunia sebagai tembakau berkualitas tinggi. Hubungan perdagangan Kesultanan Delhi dengan bangsa-bangsa asing seperti Belanda, Inggris, dan Tiongkok memperkuat posisi ekonomi kerajaan. Kekayaan dari perkebunan ini juga mendukung pembangunan infrastruktur, termasuk istana, masjid, dan fasilitas publik. Pada abad ke-19, Kesultanan Delhi mulai menghadapi tekanan dari kolonial Belanda. Belanda menjalin kerjasama dengan Sultan untuk mengelola perkebunan tembakau melalui perjanjian yang menguntungkan pihak kolonial. Meskipun demikian, Kesultanan Delhi tetap mempertahankan identitas budaya Melayu dan pengaruhnya di Sumatera Timur.